Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bu. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada pagi hari ini. Ya, jangan lupa. Kemudian semua sudah Ibu memberikan modul kita tentang materi kita pada pagi hari ini. Sudah ya, modul yang semua kirimkan ya. Ibu perhatikan di sini hadir semua ya, tidak ada yang absen ya. Semoga kalian semua sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan. Baiklah, di sini Ibu sudah menyajikan salin dia. Ada 2 gambar di sini ya, gambar yang berbeda. Sama atau beda gambar ini? Berbeda. Nah, kalau kalian mati 2 gambar ini sebenarnya lebih cocok untuk apa sih? Tentang apa? Observasi. Ya, betul. Ini kemarin kita sudah membahas materi tentang memahami makna yang tersirat pada teks observasi pada materi minggu lalu ya. Ada gambar yang pertama observasi tentang tanaman, yang kedua observasi tentang Kerumunan di pasar. Kerumunan di pasar atau di pasar. Masih ingat materi yang sebelumnya? Observasi itu apa? Ayo. Oh ya, Cici, silakan Cici. Salah satu teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang suatu yang berdasarkan dari hasil pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Ada lagi yang menambahkan? Bagus, Cici. Siapa lagi yang menambahkan pendapat dari Cici? Selain Cici, siapa lagi? Coba Alan. Apa itu observasi? Iya, Bu. Ya, Observasi adalah suatu aktivitas kita untuk mengamati suatu objek yang dimaksud. Kemudian kita memahami pengetahuan yang ada dari fenomena di sekitar kita, Bu. Iya, betul. 100 untuk Alan, 100 untuk Cici. Nilainya Ibu tambahkan nanti nilainya ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Tiwi, silakan. Kalau menurut saya itu Bu, observasi itu sebuah metode sih untuk pengumpulan data. Terus caranya itu dengan kita mengamati atau meninjau secara cermat dan baik gitu di suatu lokasi, dan kita turun langsung ke lokasi tersebut, penelitian tersebut gitu Bu. Nah, ini penelitian atau pengamatan? Dalam kegiatan penelitian itu kita bisa memasukkan pengamatan sih Bu, menurut saya. Ini sih termasuk pengamatan. Iya, pengamatan. Kita mengamati pertumbuhan tanaman dan mengamati perkembangan pasar ya. Kemudian berikutnya Ibu akan membuka slide dia berikutnya. Materi kita pada hari ini adalah tentang struktur dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi atau Ibu singkat LHO. Nah, kompetensi dasarnya di sini ada 1 ya. Pertama kan intinya menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, dan kemudian indikator pencapaian kompetensi kalian tentunya adalah menelaah struktur umum dan menelaah struktur aspek yang dilaporkan. IPK-nya termasuk dalam aspek kebahasaan ya. Kemudian tujuan pembelajaran di sini juga sudah Ibu kirimkan ya semalam ya lewat modul kalian. Nah, ini ada berapa nih tujuan pembelajarannya? 8. Ini bisa kalian baca ya. Ada kemudian Ibu akan membuka slide dia berikutnya. Nah, ini ada 2 contoh ya. Yang contoh pertama tentang bunga mawar, contoh kedua tentang bunga mawar juga ya. Bedanya di dalam bentuk teksnya ya, isinya. Nah, dari contoh 1 dan contoh 2 bisa kalian lihat samakah contoh 1 dan contoh 2? Beda, Bu. Beda. Kalau contoh 1, coba Adrian, ini tentang apa? Tentang menjelaskan tentang bunga mawar, Bu. Bunga mawar, menjelaskan tentang bunga mawar. Lalu? Pernyataan umum dengan aspek yang dilaporkan, Bu. Aspek yang dilaporkan. Kalau ya, silakan Tiwi. Kalau contoh 1 itu tentang pernyataan umum Bu. Kedua itu adalah aspek yang dilaporkan, karena yang di contoh 1 itu ada unsur definisi, terus ada hal-hal yang terperinci gitu Bu, yang mendefinisikan terhadap bunga mawar. Sedangkan yang contoh 2 itu
mengandung kayak deskripsi yang terdapat di paragraf-paragraf contoh itu tuh, Bu. Iya, bagaimana yang lainnya? Setuju? Apa yang dikatakan? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju. Iya, betul sekali yang dikatakan oleh Tiwi. 100 buat Tiwi. Tiwi lagi nih yang jagonya ini juara 1 terus Jen dari kemarin nih. Dilaporkan atau pernyataan umum? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Dan secara umum nih, mawar adalah, lalu dirincikan lagi, mawar memiliki, dirincikan di sini ya. Kemudian contoh 2 ini lebih kepada aspek yang dilaporkan atau Deskripsi. deskripsinya. Deskripsi ini digambarkan nih Bu Mawar nih ada apa saja, ada bijinya, ada batangnya, ada apa lagi, ada jenisnya. Paham? Paham. Paham? Paham. Nah, ini dia. Nah, dari struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas 2. Coba Hendra dibaca. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Berupa definisi terdapat pada paragraf pertama yang memuat informasi secara umum seperti nama, waktu observasi, kelas, tempat melakukan kegiatan observasi, Dan sebagainya. Yang kedua? 2. Aspek yang dilaporkan. Berupa menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragraf yang memuat tentang rincian maupun inti dari hasil observasi yang dikerjakan. Misal, tentang kualitas, fungsi, kegunaan, kebiasaan, dan sebagainya. Sebagainya, ya betul. Berarti ini tadi sesuai ya apa yang disampaikan oleh teman kamu Tiwi ya? Iya, Bu. Berarti jelas ya struktur ya? Jelas? Jelas. Sudah Ibu kirimkan juga modulnya semalam ya. Sudah kalian baca juga. Nah, ini contohnya. Contoh teks laporan hasil observasi tentang kupu, pernyataan umumnya di sini. Sudah kalian baca kan? Nah, ini kurang lebih sama dengan tadi yang mawar. Mawar adalah, kan ini kan pernyataan umum. Nih ada, yang merah-merah ini apa? Definisi. Definisi, ya, definisi, pengertian, termasuk adalah, ialah, merupakan, dibagi, yaitu, berupa, ya kan? Pernyataan umum. Nah, di sini ya. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas. Ini pernyataan umum ya. Kalau contoh yang lain, coba Ino, contoh yang lain. Selain kupu-kupu, selain bunga mawar. Ya, Adrian, silakan. Bu, tentang kucing, Ya. Bu. Kucing, ya, silakan. Kucing merupakan hewan yang memiliki rambut yang tipis dan memiliki taring yang tajam serta memiliki kumis. Ya, boleh lah ya. Bisa ya dijadikan contoh ya, apa yang dikatakan oleh Adrian. Kemudian berikutnya, nah aspek yang dilaporkan. Tadi aspek yang dilaporkan itu adalah rinciannya berupa bagian, ada yang manfaat. Berikutnya ada kaidah kebahasaan atau aspek kebahasan teks laporan hasil observasi. Ada 5. Siapa yang bisa menjelaskan? Salah satunya. Memberikan penjelasan kepada pembaca agar tidak keliru memahami objek. Contoh kalimat dari definisi ialah, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Yang definisinya, kata yang mana definisinya? Adalah Buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Berarti yang definisi adalah penggunaan kata adalah. Betul. Lihat definisi. Berarti contoh yang disebutkan oleh Adrian betul. Buah semangka adalah buah yang populer di Indonesia. Betul, Bu. Betul. Nah, menggunakan kalimat definisi bisa menggunakan istilah adalah, ialah, yaitu, merupakan ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Siapa yang ingin menjelaskan? Konjungsi adalah kata hubung yang menghubungkan artikulas atau antar kalimat. Antar kalimat. Efek negatif jengkol adalah bau tidak sedap pada urin dan keringat yang muncul setelah mengkonsumsi bijinya, terutama bila dimakan segar sebagai lalapan. Kata konjungsi di sini adalah kata dan, setelah, dan bila. Dan bila. Jadi tidak hanya dan ya, banyak ya konjungsi ya. Sekarang di sini menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini ya sudah ya. Sudah Ibu jelaskan juga, ada di modul yang Ibu kirimkan semalam. Sudah kalian baca? Siapa yang ingin mencontohkan kalimat simpleks? Silakan. saya, Bu. Ya, Monica.
Kalimat simplex adalah kalimat terdiri atas satu struktur. Contohnya, saya gemar memasak di rumah. Gemar memasak di rumah. Misalnya, iya, benar? Benar, Bu. Benar? Benar, Bu. Benar. Benar. Hendra, bagaimana? Apa yang sampai ini benar atau salah? Benar, Bu. Benar, ya. Betul. Kita tepuk tangan dulu buat semuanya. Semangat. Nah, ini tentang sinonim, antonim sudah jelas ya? Bisa kalian ingat ya? Sinonim itu apa sinonim? Persamaan kata. Sama kata, Kalau antonim? lawan Lawan. kata. Baiklah, karena sudah paham semuanya, kita buka selandia berikutnya. Nah, ini baru tugas kalian nih. Tugas menganalisis struktur dan aspek keberhasilan teks laporan hasil observasi. Tadi pagi sudah Ibu kirimkan LKPD pakai per kelompok ya. Jadi berkelompok berdua saja. Ini kalian membuat kelompok. Sudah dibuat ya kelompoknya ya? Sudah ya? Ya, Bu. Nah, jadi atau Ibu pilih sendiri nih. Ini kalian ada berenam nih ya. Iwi sama Adrian, Monica dengan Inul, Hendra dengan Cici ya. Nah, kemudian di sini kalian mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan. Dan kemudian kalian mempresentasikan. Ibu beri waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, karena sudah 30 menit, coba kelompoknya Tiwi. Yang mana tergolong pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Silakan kelompok Tiwi. Untuk yang pernyataan umum itu, Bu, yang gajah Sumatera adalah mamalia terbesar di Indonesia. Beratnya mencapai 6 ton dan tumbuh setinggi 3,5 meter. 3,5 meter. Kemudian ada lagi? Terus gajah Sumatera adalah subspesies dari gajah Asia yang hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Itu, Bu. Tuh, betul. Jadi- Adrian ingin menambahkan dari Tiwi? Iya. Paragraf Tiwi belum dan selesai. Ada paragraf lagi? Iya. 3, Bu. Iya. Kelompok Tiwi, Adrian ingin menambahkan. Silakan. Ya, Adrian, silakan. Herbivora raksasa ini sangat cerdas dan memiliki otak yang lebih besar dibandingkan dengan mamalia darat lainnya, Bu. Nah, ini tergolong definisi atau aspek yang dilaporkan? Aspek yang Itu dilaporkan. aspek yang dilaporkan, Bu. Kalian kompak sekali ya, betul. Berikutnya, siapakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesan pembelajaran hari ini menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek ya, atau proses yang diamati. Tiwi, silakan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas tadi itu, Bu, kan ada pernyataan umum dan ada hasil teks observasi dan laporan hasil observasi, di mana kita dapat mempelajari beberapa hal tentang teks laporan hasil observasi. Di situ juga kita dapat belajar bagaimana membuat laporan observasi yang lebih efektif atau efektivitas gitu, Bu. Oh, apa yang disampaikan oleh Cici, betul. Disampaikan oleh Tiwi, betul. Terima kasih, semangat. Nah, kemudian manfaatnya apa yang kalian rasakan? Lebih menambah wawasan kita dalam Iya, manfaatnya. Iya, iya. Ada lagi? Mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Cukup ya? Tepuk tangan semuanya, semangat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, bagaimana kita untuk menutup doa dulu ya. Tadi Ibu sampai lupa ya baca doa tadi ya, menunjuk kalian ya. Jadi ini untuk supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berkah, coba Hendra untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Belum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Dan sampai ketemu kembali pada pembelajaran minggu depan. Sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.